Mungkin teman-teman selama ini kenal aku sebagai konten kreator pendidikan, orang yang kontennya positif-positif, orang yang baik-baik aja dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kita ke belakang, teman-teman coba tanya-tanya orang dari masa laluku, teman-teman tanya guru-guruku di SMP, teman-teman tanya orang tuaku bagaimana aku dari kecil sampai besar, pasti bakal banyak hal negatif dan hal-hal yang nggak begitu indah untuk didengar. Terus kan waktu itu aku SD-nya di SD Islam, dan pas aku masuk SMP itu aku pernah terlibat di hal-hal yang seharusnya aku nggak terlibat di sana. Ada gurunya yang sambil marah sambil nangis gitu ngomong di depan mukaku, oh pantas kamu sekarang di sini, kamu itu buangan dari sekolah Islam. Walaupun benar atau enggaknya hal itu untuk dilakukan kepada siswa adalah suatu topik yang berbeda, yang bisa aku sadari adalah kalau misalnya ada orang yang udah ngomong kayak gitu ke aku, apakah ada benarnya? Sampai ya, yang penting aku males-males di sekolah, aku juga nggak begitu baik ke banyak orang. Dan pada fase-fase itu, setiap aku ketemu orang baru, setiap aku ketemu guruku, setiap aku ketemu orang tua dari teman-temanku, aku selalu malu. Karena aku selalu merasa bahwa aku yang ngebawa orang-orang ke hal yang nggak benar. Aku merasa bahwa aku cuma bisa ngecewain orang aja. Aku merasa bahwa ya aku ini emang kayaknya nggak sesuai sama harapan orang-orang kepadaku. Hal-hal seperti itu sempat aku rasakan, terkhusus sebelum aku naik ke SMA. Sampai pada akhirnya waktu di SMA, aku merasa udah cukup, aku harus coba ngambil kontrol ulang dari hidupku. Dan ya, dengan segala kesalahan-kesalahanku, kekurangan-kekuranganku dari masa lalu, aku mencoba untuk membangun hidup yang baru. Seperti kata RM, Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. nah, pada video kali ini aku akan berbagi cara tentang bagaimana aku memutarbalikkan hidupku. Caraku memaknai memutarbalikkan ini adalah sekarang aku udah punya genggaman yang lebih kuat terhadap hidupku. Meskipun gak sempurna, aku jadi merasa sudah lebih terdidik dan sudah lebih baik dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan yang terpenting adalah aku jadi punya impian lagi untuk hidup dan masa depanku. Pada judulnya memang tertulis kayak mungkin kata 20-an seperti itu, padahal umurku sendiri baru mau berubah 21. Loh, gimana anak yang baru umur 20 udah bisa ngasih advice untuk orang yang 20-an? Nah, itu sebenarnya hanya aku lakukan karena aku nggak nemu alternatif judul lain. Jadi meskipun aku baru 20 kayak paling ujung kirinya dari 20-an, tapi aku rasa ini bisa membantu teman-teman yang juga sama-sama ada di umur 20-an atau teman-teman yang mungkin lagi SMA dan di awal perkuliahannya dan merasa ada sesuatu yang harus diubah. Yang perlu dicatat juga ya pasti 5 hal ini aja nggak bakal cukup, banyak lagi hal-hal yang dilakukan di luar itu. Tapi kalau misalnya aku pikir dan berefleksi, kayaknya 5 ini yang paling aku notice dan paling aku sadari sangat berpengaruh tentang bagaimana aku bisa memutarbalikkan hidupku. Yang pertama dari lingkungan yang aku maksud ini bisa jadi kayak di mana kita bermain, sama siapa kita nongkrong, konten-konten apa yang kita tonton di internet, media-media apa yang kita konsumsi, dan semacamnya. Ini juga bisa berarti bahwa memang kita harus memutuskan beberapa hubungan dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Karena apa tujuan kita dan tujuan mereka bisa jadi udah nggak cocok lagi, sehingga lebih baik kita emang fokus ke jalan masing-masing. Walaupun katanya pepatah ini tuh terlalu disimplifikasi, tapi aku ada setujunya dengan kata bahwa kita itu adalah hasil dari ya rata-rata 5 orang terdekat kita. Mungkin enggak secara harfiah atau literally juga, tapi yang bisa kita tangkap dari sini adalah kita itu adalah hasil produksi, hasil pengalian, pembagian, pemrosesan dari lingkungan-lingkungan kita. Jadi walaupun memang untuk kebanyakan kasus keputusan akhir itu ada pada kita, tapi besar kemungkinan itu juga adalah hasil dari bagaimana lingkungan dan orang-orang terdekat mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya kita sudah punya suatu tujuan, kita harus berani untuk memutuskan hubungan-hubungan yang enggak mendukung kita untuk mencapai tujuan kita lagi. Tapi ini juga bukan berarti kita jadi jahat, atau ini juga bukan berarti kita jadi kayak si paling benar dan orang lain itu semuanya salah. Ini kalau aku mikirnya, ketika aku memutuskan hubungan-hubungan dengan teman-temanku, itu bukan berarti aku mikir mereka itu orang yang jahat, aku mikir mereka orang yang gak baik dan semacamnya. Tapi aku mikirnya kayak, oh ternyata apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita ideal, apa tujuan-tujuan kita itu berbeda. Jadi ya aku mengizinkan kamu untuk terus melakukan apa yang menurutmu efektif untuk tujuanmu, apa yang menurutmu bermakna dan bernilai, tapi izinkan juga aku untuk melakukan itu untuk diriku sendiri. Jadi pas SMA itu yang terjadi adalah aku terasa seperti di refresh karena mulai dari kelas 10 lagi dan guru-gurunya baru, lingkungannya baru dan semacamnya. Aku coba langsung pilih-pilih temanku itu maunya seperti apa. Memang kita jangan pilih-pilih teman, tapi kalau misalnya teman yang paling deket yang mempengaruhi kita, cara kita berpikir dan semacamnya, kita juga harus bisa filter siapa yang masuk ke circle terdekat itu. Jadi aku di SMA lebih hati-hati soal ini, aku lebih coba bijak juga dalam menghabiskan waktuku, walaupun masih ada juga main-main sama teman-temanku yang mungkin aku nggak terlalu setujuan dengan mereka, tapi itu ya lebih kayak ke menjaga silaturahmi aja, bukan kayak aku
menghabiskan seluruh waktuku dan semacamnya. Caranya gimana waktu itu aku bisa fokus ke jalanku sendiri. Nah ini juga agak sulit karena waktu itu syukurnya sama teman-temanku ini mereka juga cukup pengertian, alias kayak ya kelihatan loh kok aku jarang datang lagi, loh kok aku jarang main lagi, loh kok aku sekarang kalau istirahat di kelas aja nggak ikut nongkrong-nongkrong kemana gitu. Kayaknya mereka udah udah nangkep kodenya, dan ya setelah itu ya udah fokus ke jalan masing-masing. Nah memang kadang-kadang kita beruntung dengan orang-orang yang pengertian seperti ini. Tapi ada juga orang-orang yang dia jadi marah gitu, wah ini nggak asik lagi nih orangnya, ini jadi itu. Kalau ini terjadi, yang aku rasakan adalah mending aku jadi orang yang gak asik tapi aku bisa menggenggam hidupku dengan lebih baik lagi, daripada aku jadi orang yang asik tapi sampai rumah cuma bisa aku melihat diriku ini sebagai suatu kegagalan yang inilah yang itulah. Kemudian untuk lingkungan, penting juga bagi kita untuk coba memodifikasinya. Jadi waktu itu yang aku lakukan adalah aku lihat kira-kira ada ekskul apa, ada organisasi apa yang menurutku alumninya tuh bisa aku jadikan role model gitu. Atau kayak aku mikirnya, oh orang yang pernah berkegiatan di sini, ternyata aku lihat mereka jadi orang seperti ini ya, dan semacamnya. Aku lihat kira-kira aku pengen role modelku seperti apa, diriku pengen terinfluence orang seperti apa, dan aku menghabiskan lebih banyak waktuku di situ. Memang harus pelan-pelan karena kita tuh lagi kayak ada di transisi antara dua orang yang sangat-sangat berbeda, tapi kita harus melakukan itu. Dan ya ternyata benar, ketika aku lebih sering main di organisasi yang menurutku lebih positif, lebih efektif untuk mengantarkanku ke tujuan-tujuanku, aku pelan-pelan merasakan perubahannya. Aku jadi lebih percaya diri dengan diriku sendiri, aku jadi lebih berani untuk mengambil risiko, aku juga jadi lebih berani untuk mempertahankan apa yang penting bagiku, values dan nilai-nilai dari diriku, dan coba untuk menetapkan boundaries dari diriku dan lingkungan di luarku. Ketika aku mengelilingi diriku dengan orang-orang yang hobi mengembangkan diri, aku jadi ikut terpengaruh. Ketika aku dikelilingi oleh orang yang sering ikut lomba-lomba public speaking, aku juga jadi pengen ikut. Ketika aku mengelilingi diriku dengan orang-orang yang suka baca buku, aku juga jadi ketularan. Nah, kita coba untuk bikin lingkungan kita seperti itu. Memang pada awalnya kita merasa nggak bakal ada yang menerima kita. Nah, disinilah kita perlu kebesaran hati kita untuk terus trial dan error, serta menerima kalau misalnya ya mungkin nggak cocok di sini, nggak cocok di situ, dan itu nggak apa-apa. Hal yang kedua yang aku lakukan adalah untuk mengatakan iya ke berbagai macam opportunities pada awalnya. Kenapa aku katakan pada awalnya? Memang pada saat kita masuk fase tertentu, kita udah harus lebih selektif lagi terhadap opportunities apa yang kita pilih. Tapi kalau misalnya kita lagi bingung, kita masih dalam fase pencarian, aku rasa lebih bijak kalau misalnya kita ngomong iya ke segala macam opportunities yang ada. Waktu SMA itu aku ada disuruh jadi MC, aku disuruh ikut lomba ekonomi padahal jurusanku IPA, terus aku juga disuruh ikut OSN astronomi, aku iyain aja. Kemudian aku ikut lomba bahasa Inggris, aku ada ngisi pidato tentang berkendara dan semacamnya. Segala macam opportunities itu aku coba, dan ketika ada peluangnya aku bilang iya aja. Yang terpenting bagiku waktu itu adalah untuk mencoba semua hal dan mencari diriku, menemukan apa yang kira-kira paling aku sukai dan aku mau fokus kemana, dan apa yang paling bermakna buatku. Memang ada beberapa hal yang aku bilang iya terus aku menyesal kayak gitu, aduh kenapa aku bilang iya ke sini padahal aku lebih baik kayak gini kayak begitu. Tapi ya setidaknya aku jadi tahu ternyata oh aku nggak mau melakukan hal seperti ini lagi untuk kedepannya. Terus ada juga hal yang aku bilang iya yang nggak sengaja terus ternyata nyangkut. Kayak misalnya aku waktu itu ikut MUN, padahal aku awalnya tuh kayak nggak mau ikut MUN, maunya ikut kayak debat atau pidato aja. Ternyata tahu-tahu aku suatu hari memutuskan, oke lah aku coba kali ini bakal ikut MUN. Dan ternyata waktu itu aku enjoy sekali, dan aku jadi ketemu sama orang-orang yang hebat yang ternyata juga cocok banget sama aku. Dengan kita mengatakan iya ke berbagai opportunities, kita jadi lebih tahu kita mau fokusnya kemana, apa yang kita suka, apa yang gak kita suka. Dan bisa jadi karena itu kita tuh memperbesar kemungkinan kita menjadi beruntung. Alias memang banyak dari kesuksesan ini yang itu tuh ada faktor beruntungnya di situ. Kayak misalnya ya kita nggak menentukan kita itu ketemu orang kayak gimana. Bisa jadi kita ikut kayak suatu lomba, ternyata di situ jurinya adalah juri dari suatu perusahaan yang dia pengen invest ke produk kita. Bisa jadi kita mau ikut lomba pidato, terus kita nyadar, oh ternyata aku lebih suka proses menulisnya, dan nantinya kita jadi penulis. Banyak sekali hal-hal kayak gitu yang terjadi hanya karena peluang, tapi kita bisa memperbesar kemungkinan peluang-peluang positif dan keberuntungan terjadi hanya karena kita mengatakan iya ke berbagai opportunities yang ada. Tapi lagi-lagi ku garis bawahi di sini, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan pada awalnya, pas kita lagi fase pencarian. Kalau misalnya kita udah merasa ada sesuatu yang bisa kita tekankan di situ, bisa kita
double down atau kayak kita lebih fokuskan di situ, di sini baru menurutku kita harus coba lebih selektif lagi, tapi itu adalah topik untuk lain hari. Yang ketiga adalah untuk mencoba fokus memperbaiki hal-hal yang kecil daripada hal-hal yang raksasa. Kayak misalnya aku nggak berpikir ketika aku pengen memutar balikkan hidupku, aku nggak berpikir bahwa oh aku harus jadi content creator edukasi dulu, oh aku harus menang lomba ini dulu, oh aku harus dapat penghargaan ini dulu, baru aku bisa. Tapi yang aku lakukan adalah fokus ke hal-hal yang kecil. Kayak misalnya pas lagi istirahat di sekolah, itu 5-10 menit pertamanya dipakai buat baca buku. Dimulai dari kayak gitu dan lama-lama jadi snowball. Ternyata apa yang kubaca tadi berguna buat debat. Ikut debat lagi dan snowball. Ternyata alhamdulillah dapat beberapa penghargaan. Oh, snowball. Ternyata aku merasa udah cukup pede untuk ngebuat channel YouTubeku sendiri. Dan snowball terus. Dan seterusnya sampai dia kesana jauh-jauh. Dengan aku fokus ke hal-hal yang kecil daripada hal-hal yang raksasa, itu membuat rasanya hal-hal yang ingin aku lakukan itu pertama semakin tercapai, dan itu memudahkanku untuk menjadikan hal yang tadi harus ku usahakan tadi menjadi suatu habits. Dari habits-habits kecil yang kita bangun inilah yang nantinya pelan-pelan memutar snowball, dan tahu-tahu kita udah bisa melakukan banyak hal yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Hal keempat yang aku lakukan adalah aku mencoba untuk meminta maaf. Memang aku nggak tahu sekarang ini maafku sudah diterima oleh banyak orang atau enggak, atau aku nggak tahu aku udah minta maaf ke semua orang yang harusnya aku minta maaf kepadanya atau enggak. Tapi kapan kita sadar kita harus minta maaf, aku rasa itu harus kita lakukan. Menurutku di sini yang paling penting itu adalah kita berusaha dulu untuk meminta maafnya. Apakah nantinya maaf kita diterima atau enggak, itu bukan hak kita untuk bisa memberikan jawabannya. Tapi setidaknya kalau dari diri kita, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah untuk menerima bahwa oke, aku salah, jadi sudah sepantasnya aku minta maaf. Menurutku minta maaf itu penting banget karena seperti yang tadi aku ceritain di awal juga, kayak di masa kita sebelum memutar balikan hidup itu banyak sekali orang-orang yang kita sakiti, banyak orang yang secara langsung atau nggak langsung kecewa sama kita, banyak orang yang secara langsung nggak langsung tersinggung gara-gara kita. Kalau misalnya kita menyadari kesalahan kita di situ, kita harus meminta maaf kepada mereka. Ya memang karena coba aja teman-teman bayangin kalau ada orang yang minta maaf ke kita, pasti rasanya kayak kita itu lega. Bukan hanya orang yang minta maafnya aja, tapi kayak kitanya itu juga lega gitu. Dan aku rasa orang-orang yang pernah kita sakiti sebelumnya itu juga berhak untuk mendapatkan rasa lega itu. Terus juga yang kedua, kita penting untuk melakukan ini karena kalau misalnya kita merasa bahwa kita udah jadi kayak kegagalan, kita bikin banyak salah. Kalau misalnya kita nggak minta maaf, itu rasanya tuh kita tuh masih terpenjara di situ. Kayak kita terbelenggu dan nggak bisa lepas-lepas. Bahkan sampai sekarang tuh aku masih suka mikir, aduh maafku diterima nggak ya, aduh inilah, aduh itulah. Tapi ya pada akhirnya yang penting kita udah berusaha aja. Kita melakukan ini supaya yang pertama membantu orang yang menerima maaf tadi mendapat kelegaan. Yang kedua juga kita jadi nggak terperangkap di diri kita yang membuat kesalahan-kesalahan itu. Dan yang berikutnya ini juga memudahkan kita untuk melakukan hal berikutnya, yaitu adalah memaafkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kalau misalnya teman-teman nonton drakor It's Okay to Not Be Okay, itu di salah satu episodenya ada ngebahas soal The Boy Who Fed on Nightmares. Jadi si anaknya ini dia tuh selalu aja ada sosok yang balik terus membelenggu dirinya dan dia nggak bisa bebas dari itu. Ternyata yang membuat kita tertahan itu nggak hanya ketika orang membuat kita merasa tersakiti, tapi juga ketika kita menyakiti orang lain. Jadi kalau misalnya kita punya kenangan, kita pernah tersakiti, kita pernah menyakiti orang lain, itu bakal berbekas dan berpengaruh dengan bagaimana kita bisa maju ke depannya. Karena itu setelah kita melakukan yang keempat tadi, kita juga harus berani untuk memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan diri kita sendiri meskipun orang-orang nggak maafin kita, meskipun orang-orang masih kesel sama kita, meskipun banyak hal yang nggak bisa kita undo, kita reset, kita reverse. Karena ya memang apa yang sudah terjadi, terjadilah. Disinilah kita perlu untuk memaafkan diri kita dan jadi orang pertama yang bisa mensupport diri kita untuk kembali maju lagi, untuk reset goals-goals kita, dan untuk mencoba mencapai tujuan baru atau diri yang baru yang pengen kita bangun. Memang rasa menyesal itu pada awalnya penting, itu mengingatkan kita dan membuat kita sadar bahwa kita telah membuat suatu kesalahan. Tapi kalau rasa menyesal ini kita ulang terus menerus, itu bakal membuat kita merasa terpenjarakan. Awalnya yang tadinya itu sesuatu yang mengingatkan kita dengan kesalahan, itu menjadi sesuatu yang terputar di kepala kita dan membelenggu kita dan membuat kita merasa dan mendefinisikan diri kita bahwa kita adalah kesalahan-kesalahan kita. Nyatanya teman-teman, meskipun kesalahan-kesalahan adalah bagian dari kita,
dia bukanlah diri kita. Jadi katakan kesalahan-kesalahan itu adalah a part of me, but it is not me. Kalau me-nya itu kita selalu punya kuasa, kebebasan untuk membangun dan membentuk me yang baru. Kita harus pegang kontrol terhadap si me-nya ini. Jangan sampai rasa sesal tuh selalu muter-muter di kepala kita sehingga si me-nya jadi kayak sama dengan kesalahan-kesalahan kita. Me-nya ini masih punya masa depan yang bisa diraih, masih punya banyak hal yang bisa dilakukan, masih punya banyak kesempatan untuk mencari lebih baik lagi. Jadi begitulah hal-hal yang aku lakukan untuk memutarbalikkan hidupku. Tentu ini hanya phase pertamanya. Yang phase yang kedua yang lebih strategis mungkin ada dari bagaimana cara belajar, bagaimana cara memikat opportunities finansial dan semacamnya. Tapi ini adalah fase terpenting yang menurutku harus aku lewati terlebih dahulu sebelum aku bisa fokus ke fase-fase lainnya. Kalau misalnya kita coba rangkum lagi ke satu kata dari masing-masing poin. Yang pertama itu lingkungan, yang kedua adalah kesempatan, yang ketiga kebiasaan, kemudian yang 4 dan 5 maaf dan maaf. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.